Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 IPA dan IPS. Hari ini saya akan bahas yang part kedua untuk materi tentang pengolahan makanan internasional. Oke, kita lanjut. Sebelumnya, seperti biasa, kamu jangan lupa komen di Google Classroom untuk menandakan kalau kamu sudah hadir di pelajaran saya. Tuliskan nama lengkap kemudian bilang hadir. Contohnya Firki, Eka, Iswara, kemudian hadir. Sesuai dengan komitmen yang sudah kita sepakati. Oke, ini kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu sebelumnya, yaitu 3.7 dan 4.7, menganalisis sistem pengolahan makanan internasional dari bahan makanan pangan nabati, hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat, kemudian mengolah atau membuat makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Tujuan pembelajarannya juga masih sama, yaitu kamu bisa menganalisis sistem pengolahan makanan internasional berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian, prakteknya kamu bisa mengolah atau membuat makanan internasional berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Oke, ini materinya yaitu produksi makanan internasional dari bahan pangan nabati dan hewani. Nah, sebelumnya kita di part yang pertama itu sudah bahas poin yang pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Hari ini di part yang kedua saya akan bahas poin yang keempat dan yang kelima, yaitu tentang jenis bahan kemas olahan makanan internasional, kemudian teknik pengemasan makanan internasional. Kita lanjut yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang jenis bahan kemas olahan makanan internasional. Oke, ini yang keempat. Next. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari kemasan itu sendiri apa. Kemasan ini adalah kegiatan penempatan produksi ke dalam wadah dengan segala jenis material lainnya yang dilakukan oleh produsen untuk disampaikan kepada konsumen. Kemasan yang dibuat haruslah dapat menjaga mutu produk hingga sampai ke tangan konsumen. Fungsi kemasan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Jadi ini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, kemampuan atau daya membungkus yang baik untuk memudahkan dalam penanganan, pengangkutan, distribusi, penyimpanan, dan penyusunan atau penumpukan. Kemudian yang kedua, kemampuan melindungi isinya dari berbagai risiko dari luar, misalnya perlindungan dari udara panas atau dingin, sinar atau cahaya matahari, bau asing, benturan atau tekanan mekanis, kontaminasi mikroorganisme. Selanjutnya, persyaratan yang ketiga, kemampuan sebagai daya tarik terhadap konsumen. Dalam hal ini, identifikasi, informasi, dan penampilan seperti bentuk, warna, dan keindahan bahan kemasan harus mendapatkan perhatian. Yang keempat, persyaratan ekonomi. Persyaratan ekonomi artinya kemampuan dalam memenuhi keinginan pasar, sasaran masyarakat, dan tempat tujuan pemesan. Kemudian yang kelima, mempunyai ukuran, bentuk, dan bobot yang sesuai dengan norma atau standar yang ada, mudah dibuang, dan mudah dibentuk atau dicetak. Dalam rangka memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, maka kemasan harus memiliki sifat-sifat di bawah ini. Jadi, kalau tadi syarat-syarat dari kemasannya, kalau yang ini adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh kemasan tersebut. Yang pertama, itu dia permeable terhadap udara, oksigen, dan gas lainnya. Permeable itu artinya dia berpori, ya. Kemudian yang kedua, bersifat non-toksik dan inert. Toksik itu kamu pernah belajar di pelajaran biologi itu artinya racun ya. Jadi bersifat tidak beracun dan inert. Di sini juga dijelaskan tidak bereaksi dan menyebabkan reaksi kimia. Sehingga dapat mempertahankan warna,
aroma, dan cita rasa produk yang dikemas. Kemudian yang selanjutnya, kedap air, artinya mampu menahan air atau kelembaban udara sekitarnya. Kemudian yang selanjutnya, keempat, kuat dan tidak mudah bocor. Kemudian yang kelima, relatif tahan terhadap panas. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mudah dikerjakan secara massal dan harganya relatif murah. Lanjut. Kemasan sendiri itu dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal lain. Beberapa hal antara lain, nah di sini dijelaskan, cara-cara pengemasan berhubungan erat dengan kondisi produk yang dikemas serta cara transportasinya. Pada prinsipnya, pengemas harus memberikan kondisi yang sesuai dan berperan sebagai pelindung bagi kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kualitas isi kemasan ataupun bahan kemasan itu sendiri. Nah, jadi kemasan ini dapat digolongkan menjadi beberapa hal. Ya, yang pertama itu frekuensi pemakaiannya. Kemudian yang kedua, struktur sistem kemas atau berdasarkan letak atau juga kedudukannya. Kemudian yang ketiga, sifat kekakuan bahan kemas itu sendiri. Kemudian yang keempat, sifat perlindungan terhadap lingkungan. Kemudian yang kelima, tingkat kesiapan pakai dari bahan kemas. Nah, yang pertama, yang A, frekuensi pemakaian. Berdasarkan frekuensi pemakaian, jenis-jenis kemasan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, kemasan sekali pakai atau biasa disebut disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya bungkus es, bungkus permen, bungkus daun, kemudian karton dus, dan makanan kaleng. Selanjutnya, yang kedua, kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau biasa disebut multi-trip. Seperti beberapa jenis botol minuman dan botol kecap, kemudian wadah-wadah tersebut umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tetapi dikembalikan lagi pada agen penjualnya untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Nah, kemudian yang ketiga, kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Ini adalah wadah-wadah yang biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai dan digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau jenis makanan yang lain. Contohnya kaleng biskuit, kaleng bekas susu. Jadi kayak misalnya kalau di rumah itu suka kaleng biskuit dipakai lagi atau kaleng bekas susu dipakai lagi. Nah, di sini saya lampirkan beberapa fotonya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu adalah contoh kemasan sekali pakai atau disposable. Kemudian ini contoh yang kedua, ini adalah kemasan yang dapat dipakai berulang kali atau multi-trip. Kemudian contoh yang ketiga, ini adalah contoh kemasan yang tidak dibuang atau semi-disposable. Ya, ini berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Jenis kemasan berdasarkan frekuensi pemakaiannya. Kemudian yang kedua, berdasarkan struktur sistem kemas, ya, berdasarkan letaknya atau kedudukannya. Jadi struktur sistem kemas itu berdasarkan letak atau kedudukannya. Itu terbagi juga menjadi 3. Kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier atau kuarter. Tersier dan kuarter. Ya, kemasan primer dari namanya sudah jelas ya. Ini adalah bahan kemas yang langsung mewadahi bahan pangan. Jadi langsung makanannya itu dibungkus oleh bahan kemas itu sendiri. Jadi mewadahinya langsung. Contohnya itu kaleng susu, botol minuman, kemudian bungkus dari tempe. Kemudian yang kedua itu adalah kemasan sekunder. Kemasan sekunder yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya. Jadi setelah tadi kemasan primer ada lagi bungkusnya yang lain. Seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, keranjang tempe dan sebagainya. Nah, sedangkan kemasan tersier dan kuartener ini itu apa? Ini adalah kemasan yang apabila masih diperlukan setelah kemasan primer, sekunder, ya.
Jadi ada kemasan tersier dan kuartener. Umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Ya, jadi tambahan. Saya kasih contoh ya. Di sini juga ada contohnya. Ini adalah contoh yang pertama, kemasan primer. Jadi ada di dalamnya ada susu, langsung ada kalengnya. Apapun, misalnya ciki, langsung ada bungkus ciki, kemudian langsung ada cikinya. Nah, kemasan sekunder itu contohnya seperti ini, kardusnya ya. Jadi setelah ada tumpukan beberapa buah susu, di situ dibungkus lagi pakai karton gitu kan. Tadi kemasan sekunder. Kemudian ada kemasan tersier dan kuartener. Jadi setelah seperti ini mau dikirim biar aman, biar safety. Nah, ini contoh dari kemasan tersier atau dan kuartener ya. Ada lagi setelahnya misalnya. Jadi pakai bubble wrap atau tambahan-tambahan yang lainnya pada saat proses pengiriman, jadi dia bisa lebih aman. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini bahan kemasan, jenis bahan kemasan atau jenis-jenis kemasan berdasarkan sifat kekakuan bahan kemasnya itu sendiri. Jadi berdasarkan kekakuannya. Nah, ada yang disebut kemasan fleksibel, kemudian kemasan kaku, kemudian kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Nah, apa sih sebenarnya kemasan fleksibel itu sendiri? Kemasan fleksibel itu sendiri yaitu adalah bila bahan kemasnya itu mudah dilenturkan. Misalnya plastik, kertas, ataupun foil. Nah, bahan kemasan kaku yaitu bila bahan kemas ini bersifat keras, kaku, tidak tahan lenturan, ya, kemudian patah bila dipaksa dibengkokkan. Misalnya tuh kayu, gelas, dan logam. Nah, sekarang yang ketiga, ini jenis kemasan semi kaku atau semi fleksibel itu apa? Yaitu bahan kemas yang memiliki sifat-sifat antara kemasan fleksibel, ini fleksibel, antara kemasan fleksibel dan kemasan kaku. Seperti botol plastik itu susu, kecap, saus, wadah bahan yang berbentuk pasta juga, seperti itu. Saya berikan contohnya di sini juga ada. Nah, yang pertama ini adalah contoh kemasan fleksibel, ya. Kemudian ini contoh kemasan kaku. Nah, yang ketiga, nih ya, saya sudah jelaskan di sini ada keterangannya. Yang pertama itu kemasan fleksibel, yang kedua itu kemasan kaku, yang ketiga itu yang ini adalah kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini adalah jenis kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungannya. Terbagi juga menjadi 3. Ada kemasan hermetis, kemudian ada kemasan tahan cahaya, kemudian yang ketiga ada kemasan tahan suhu tinggi. Kemasan hermetis yaitu wadah yang secara sempurna tidak dapat dilalui oleh gas. Misalnya kaleng, botol gelas. Nah, kemudian yang kedua, kemasan tahan cahaya yaitu wadah yang tidak bersifat transparan. Misalnya kemasan logam, kertas, dan foil. Kemasan ini cocok untuk bahan pangan yang mengandung lemak dan vitamin yang tinggi serta makanan yang difermentasi. Kemudian jenis kemasan tahan suhu tinggi. Jenis ini digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan, sterilisasi, atau pasteurisasi. Saya juga berikan contohnya. Nah, ini contoh yang pertama yaitu kemasan hermetis. Kemudian ini contoh yang kedua yaitu kemasan tahan cahaya. Kemudian ini yang ketiga, kemasan tahan suhu tinggi. Jadi bisa dipanaskan di microwave seperti itu. Ya, ataupun dalam suhu tinggi yang lain, dingin, panas, dan yang lainnya seperti itu. Nah, yang terakhir, ini adalah jenis kemasan berdasarkan tingkat kesiapan pakai. Yang pertama yaitu wadah siap pakai, yang kedua wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan. Kemudian yang ketiga, ini adalah kemasan fleksibel. Nah, yang pertama wadah siap pakai, yaitu bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik itu sendiri. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, kemudian wadah yang terbuat dari kertas, foil atau plastik, dan yang terakhir itu adalah jenis kemasan fleksibel. Di sini saya juga akan berikan contohnya. Nah, ini contoh-contoh dari yang pertama, wadah siap pakai. Jadi kalau misalnya ada beberapa usaha ya, beberapa usaha, jenis usaha itu mereka sudah ready bentuknya botol seperti ini, tinggal ditambahkan labelnya saja. Itu adalah jenis wadah yang siap pakai. Jadi langsung digunakan, tinggal diberikan label ya, kemudian dijual. Nah, kemudian yang kedua, wadah siap dirakit itu seperti ini. Contohnya itu karton-karton atau dus-dus seperti ini. Jadi wadah siap dirakit itu sudah ada tapi tinggal dilipat dulu ya, kemudian baru bisa dijual. Jadi wadah siap dirakit atau disebut juga wadah lipatan, ini contoh yang kedua. Nah, kemasan fleksibel itu sendiri di antara keduanya ya. Jadi bisa disesuaikan seperti itu. Itu ada di contoh di yang pertama, jenis yang pertama yang tadi saya sebutkan ini contoh kemasan fleksibel seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu teknik pengemasan makanan internasional. Nah, saya akan jelaskan dulu pengertiannya. Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Kemudian dari segi promosi wadah atau pembungkus berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai daya tarik pembeli. Jadi tidak hanya sebagai bungkus saja, tapi juga berfungsi sebagai daya tarik pembeli. Ya, karena sekarang ini banyak produk-produk yang packagingnya atau kemasannya itu yang unik-unik untuk menarik perhatian para customer seperti itu. Nah, karena itu bentuk, warna, dan dekorasi dari kemasan perlu diperhatikan dalam perencanaannya. Jadi ternyata ini luar biasa, hanya pengemasan saja itu detail ya pemikirannya. Apakah ini terjual atau tidak? Apakah ini bisa menarik atau tidak kepada customer dan lain sebagainya. Kemudian apakah ini bisa masuk mikroba atau tidak, bisa tahan lama atau tidak. Jadi banyak hal yang perlu dipikirkan ya dari pengemasan ini, dari materi ini. Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, ini adalah kriteria membuat kemasan produk makanan. About kriteria. Jadi ini adalah kriteria-kriteria dari kemasan produk makanan untuk membuat produk makanan. Ada sekitar 10 kriteria di sini. Yang pertama, dia tidak beracun. Kemudian yang kedua, kedap udara. Yang ketiga, kedap air. Kemudian yang keempat, mudah dibuka dan ditutup. Kemudian yang kelima, anti mikroba seperti yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian yang keenam, mudah dibuang. Yang ketujuh, mencegah kebocoran produk. Kemudian yang kedelapan, tidak merusak lingkungan. Kemudian yang kesembilan, cocok dengan produk yang dikemas. Kemudian yang kesepuluh, memenuhi kebutuhan ukuran, berat, dan juga bentuk yang akan dikemas tadi. Ya, disesuaikan dengan produk kamu, kemasannya seperti itu. Jangan sampai misalnya kemasannya kamu produknya produk makanan yang mudah bocor atau cairan yang mudah bocor tapi kamu kemasannya kertas gitu. Jadi tetap harus disesuaikan dengan jenis produk yang akan kamu buat, yang akan kamu jual seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, teknik pengemasan ini lanjutannya, pelaku bisnis yang bergerak di bidang bisnis kuliner atau makanan harus menyediakan serta menggunakan kemasan produk yang sehat dan aman sesuai dengan standar kemasan pangan dari pemerintah. Kemudian yang selanjutnya, pelaku bisnis juga harus selalu mengutamakan kesehatan. Jadi dalam menjalankan sebuah bisnis kuliner, pelaku bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan dan kualitas produk semata. Kalau yang benar harusnya seperti ini ya. Akan tetapi sisi kesehatan juga harus perlu diperhatikan. Selanjutnya, nah, makanan internasional biasanya menggunakan kemasan yang sudah dibuat secara modern. Fungsi kemasan pun lebih ditekankan pada kenyamanan dan kemudahan untuk dibawa.
Bahan yang digunakan biasanya ramah lingkungan, namun dapat tahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, namun di beberapa rumah makan, bahan makanan tradisional asli dari negaranya pun itu banyak digunakan sendiri. Bahkan kemasan ini memiliki arti tersendiri sesuai dengan event pembuatannya. Lanjut. Nah, saya akan sedikit flashback untuk kemasan fleksibel. Ini masuk ke teknik pengemasan, ya. Nah, kemasan fleksibel, jadi di samping jenis-jenis kemasan di atas, saat ini telah berkembang pesat sistem pengemasan secara fleksibel, yaitu sistem pengemasan yang dapat melentur mengikuti bentuk bahan yang dikemas. Bahan pengemasan fleksibel ini sendiri, ini terdiri dari berbagai jenis seperti kertas, selulose films, kemudian film plastik, kertas timah coatings, bonding adhesives, dan kombinasi dari bahan-bahan tersebut. Ya, ini bahan dasarnya dari bahan kemas itu. Ya, kemudian, nah, cara atau teknik pengemasan produk olahan dalam pengemasan fleksibel yang tadi itu cara-caranya atau teknik-tekniknya, ini cara atau teknik pengemasannya dari yang kemasan fleksibel ini terbagi menjadi 3, ya. Ada secara manual, ya ini tekniknya, ada semi mekanik, kemudian ada mekanis. Di sini dijelaskan, secara manual ini dengan menggunakan tangan tanpa bantuan alat atau mesin. Jadi manual, benar-benar manual, ya. Contohnya, ini membungkus tempe dengan daun atau plastik, kemudian kembang gula menggunakan plastik, kemudian pembungkus teh dalam kemasan kertas dan sebagainya. Ini dengan cara manual langsung dimasukkan pakai tangan. Nah, kemudian semi mekanik ini menggunakan tangan dengan dibantu peralatan tertentu, ya. Misalnya penutup botol, kecap, minuman menggunakan heat sealer untuk merekatkan plastiknya. Jadi ada alatnya. Biar lebih kencang, tutup botolnya pakai alat lagi. Ini semi mekanik. Nah, kemudian yang mekanis ini adalah dengan mesin kemas yang digerakkan oleh tenaga listrik atau motor berkecepatan tinggi. Ini yang sudah mulai modern. Umumnya, proses pengemasan bersamaan dengan proses pengisian bahan dalam satu unit mesin seperti pengisian botol minuman ringan, obat-obatan dan sebagainya. Ini biasanya di pabrik-pabrik yang sudah modern yang sudah ada alatnya. Kalau ini kita masih manual ya, tapi udah ada alat yang agak modern ya. Seperti itu. Nah, di sini dijelaskan juga tiga teknik pengemasan produk makanan agar lebih awet ya. Di sini dijelaskan yang pertama itu adalah teknik kemasan dengan menggunakan aluminium foil. Yang kedua yaitu teknik kemasan dengan menggunakan vacuum bag atau plastik vakum, ya. Kemudian yang ketiga ini kemasan dengan metode nitrogen flusing. Oke, saya jelaskan masing-masing teknik pengemasannya itu apa, pengertiannya. Yang pertama, kemasan dengan aluminium foil. Ini pemilihan kemasan aluminium foil ini bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalisir masuknya udara atau bakteri ke dalam kemasan makanan. Karena kemasan aluminium foil ini merupakan salah satu material yang tidak bisa ditembus oleh sinar matahari. Sehingga resiko adanya uap air maupun udara itu sangat kecil dan bakteri pun tidak bisa berkembang pada kemasan tersebut. Hal ini memungkinkan makanan menjadi lebih tahan lama. Seperti itu. Itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, kemasan dengan vacuum bag atau plastik vakum. Berbeda dengan jenis kemasan plastik biasanya, vacuum bag ini didesain khusus untuk membungkus atau mengemas berbagai produk makanan, sehingga makanan bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama. Metode pengemasan hampa udara yang dilakukan pada saat proses vacuum bag packing akan memperkecil kerusakan komposisi gizi dan kontaminasi bakteri yang sangat merugikan. Jadi kalau misalnya di vacuum bag, ini udaranya tuh dikeluarkan, dipres, ya. Banyak jenis-jenis makanan yang menggunakan teknik ini.
Kalau kamu sering beli frozen food yang di-press itu ada seperti ini menggunakan vacuum bag ya. Kita lanjut. Nah, selanjutnya ini kemasan dengan metode nitrogen flusing. Salah satu cara untuk membuat makanan tetap bertahan lama adalah mengeluarkan oksigen dari wadah makanannya dan menggantinya dengan nitrogen. Proses inilah yang dinamakan nitrogen flusing. Pengganti oksigen dengan nitrogen, jadi oksigennya diganti dengan udaranya itu nitrogen ya. Ini bertujuan untuk menghindari oksidasi yang menyebabkan makanan cepat rusak dan basi. Tidak semua makanan dikemas dengan pengemasan vakum. Jenis makanan yang rentan hancur atau rusak seperti keripik membutuhkan perlindungan selama makanan didistribusikan kepada para konsumen. Untuk jenis makanan seperti ini dibutuhkan nitrogen flusing. Nah, misalnya apa? Ciki-ciki ya. Itu kan gampang hancur atau mudah rusak. Jadi kamu kan di dalam ciki itu kan isinya dikit tapi menggelembung. Nah, itu sebenarnya isinya itu ada nitrogen. Nitrogennya ini berfungsi untuk menghindari oksidasi yang menyebabkan makanan cepat rusak dan basi. Ya, juga berfungsi agar makanan itu tidak mudah rusak atau hancur seperti itu. Ya. Jadi ternyata kalau kamu telaah lagi itu ada gunanya. Ya, jadi isinya itu nitrogen udaranya. Oke, kita lanjut. Nah, kamu bisa mengamati bungkusnya yang menggelembung seperti tadi saya bilang, dan ketika dibuka akan ada udara. Udaranya itu nitrogen di dalamnya. Nah, cara penerapan nitrogen flusing pada kemasan makanan adalah dengan menggunakan mesin yang memberi tekanan nitrogen di dalam wadah sehingga oksigen itu tergantikan seluruhnya oleh nitrogen. Nah, kemudian wadah ini setelah sudah selesai disegel dengan cepat dan rapat. Nah, ini adalah contoh-contoh yang tadi saya sudah jelaskan teknik-tekniknya. Yang pertama, ini contoh yang pertama yaitu teknik kemasan dengan aluminium foil ya. Yang kemudian yang kedua, ini adalah kemasan dengan vacuum bag atau plastik vakum. Nah, ini adalah yang ketiga, kemasan dengan metode nitrogen flusing. Ya, seperti itu. Ini contoh-contohnya. Ya, ini depannya transparan, kalau misalnya pun full aluminium foil bisa, ya. Ini juga sebenarnya termasuk aluminium foil, tapi di dalamnya itu ada udara nitrogennya ya. Nitrogen flusing seperti itu. Jadi contoh yang pertama, contoh yang kedua nih di press, sayuran juga bisa, makanan frozen food juga bisa, tadi seperti yang saya bilang. Nah, kemudian ini yang ketiga contohnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini informasi, perhatian, silakan disimak dengan baik. Informasi yang pertama, pengolahan dan produksi akan dimulai dari hari ini dan minggu depan. Jadi sekitar 2 minggu. Kemudian diputuskan untuk membuatnya itu individu dan tidak kelompok. Nanti kalau misalnya ada perubahan dari kamu atau kamu mau nanya lebih lanjut silakan WA saya ya. Tapi diputuskan untuk membuatnya itu individu dan tidak kelompok. Kemudian produk boleh tetap sama dan boleh juga berbeda dengan yang kamu presentasikan yang kemarin. Jadi dengan tujuan tidak memberatkan siswa. Jadi kamu silakan pilih makanan yang gampang dan mudah yang sekiranya kamu bisa buatnya. Kemudian produk itu tetap kombinasi antara makanan internasional dan tradisional, bukan minuman ya. Dan boleh juga sebaliknya. Jadi makanan tradisional dikombinasikan dengan internasional atau makanan internasional yang dikombinasikan dengan makanan tradisional. Jadi yang unik lah ya seperti itu sekiranya. Selanjut. Deadline-nya ini pekan depan dan sudah bisa dicicil dari sekarang. Oh, maksudnya deadline-nya 2 pekan ke depan lagi. Ya, pekan depan kita masih lanjut, kemudian pekan depannya lagi. Jadi deadline-nya 2 pekan depan dan sudah bisa dicicil dari sekarang. Ya. Minggu depannya lagi gitu, seperti itu. Kemudian untuk penjualan silakan didokumentasikan. Kan kamu habis buat langsung mau jual misalnya ya. Karena ini kan jenisnya makanan. Waktunya tuh hanya sebentar. Jadi dari setelah kamu bikin, kamu masak, kemudian kamu
packaging, kamu kemas, terus mau langsung dijual tuh silakan. Ya, tapi jangan lupa hasil penjualannya itu kamu dokumentasikan, foto dan hasil screenshot. Jadi apa saja? Yang pertama yang didokumentasikan itu adalah foto dengan pembelinya. Kamu foto tuh sama pembelinya. Ya, kemudian yang kedua, screenshot cara penjualan via sosial media. Ya, kamu cara ngejual ke orang itu gimana caranya? Ya, jadi kalau sekarang karena di masa pandemi kan biasanya pakai WhatsApp, sosial media gitu kan, IG, Line, Twitter, Facebook ataupun Telegram, cukup salah satu aja kamu pilih, terus kamu screenshot, ya, terus kamu simpan untuk di tugas selanjutnya. Ya, jadi kalau mau langsung dijual, foto dengan pembelinya jangan lupa. Oke? Nah, ada pertanyaan, Bu boleh nggak jual sama orang tua? Untuk kondisi seperti ini, silakan kamu boleh, tapi harus menggunakan strategi seperti ini ya. Misalnya cara jualnya tidak hanya merengek, tapi dengan cara-cara dijual melalui sosial media, misalnya WhatsApp, IG, Line, Twitter, Facebook, ataupun Telegram. Jadi salah satunya tetap dianggap seperti pembeli biasa, seperti itu. Nah, selanjutnya oke. Ini latihan kerja ketiga atau LK3. Ya, saya jelaskan latihannya apa. Tugas LK3 atau tugas LK3 KD dari KD 3.7. Lembar kerja 3 dari KD 3.7. Ya, kalau kemarin LK2 KD 3.6, kalau ini LK3 KD 3.7. Yang pertama, buatlah produk makanan internasional yang dikombinasikan dengan makanan tradisional ataupun sebaliknya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Ya, bukan minuman. Kemudian, dokumentasikan pengolahan makanan tersebut mulai dari persiapan. Kan kemarin saya materinya udah ngejelasin tuh ya. Proses persiapan, kemudian pengolahan ya, sampai serving hasil. Nah, mulai dari persiapan, proses, dan serving, minimal itu ada sekitar 6 foto. Nah, edit ke 6 foto tersebut menjadi kolase foto atau grid foto. Selanjutnya, dokumentasikan juga 2 foto dirimu. Foto apa aja tuh? Yang pertama, foto saat sebelum memulai proses pembuatan. Foto kamu dengan bumbu dan bahan. Ya, kemudian yang kedua, foto setelah makanan sudah jadi. Jadi kamu foto dengan makanan yang sudah jadi. Yang pertama kamu foto dengan bumbu dan bahan yang belum dimasak, ya, masih bumbu dan bahan dan yang lainnya kamu foto. Kemudian yang kedua itu adalah foto kamu dengan makanan yang sudah jadi. Kemudian yang kelima, jika sudah, posting di Instagram kelasmu. Seperti waktu di semester 1. Jadi kamu postingnya cukup di Instagram kelasmu. Buat jadi 3 slide. 3 slide, Bu. Jadi slide pertama itu isinya foto kolase pengolahan makanan. Kemudian yang kedua, itu foto dirimu saat sebelum mulai proses pembuatan makanannya. Foto dengan bumbu dan bahan tadi. Jadi kamu foto dengan bumbu dan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Nah, kemudian yang ketiga, ini foto setelah makanan sudah jadi. Jadi foto kamu dengan makanan yang sudah jadi. Saya kasih contohnya ya, nanti setelah ini. Yang ketujuh, tuliskan keterangan pada bagian caption IG. Jangan lupa ada captionnya di IG. Ya, nama makanannya itu apa? Bahan dan bumbunya beserta takarannya, kemudian cara membuatnya itu seperti apa. Selanjutnya, yang ke-8, berikan nama dan kelas pada postingan di Instagram. Jangan lupa kasih nama dan kelas. Gunakan hashtag PKWU11, hashtag pengolahan makanan, hashtag SMA N6 Depok. Pastikan Instagram kelasmu tidak dikunci biar saya bisa cek. Kemudian jika sudah, kamu taruh link tersebut di Google Classroom dan jangan lupa klik turn in atau klik serahkan pada Google Classroom. Ya, jadi link setelah kamu posting, linknya bisa kamu taruh di Google Classroom. Link dari Instagram yang sudah dipost tadi. Terus kamu baru klik turn in atau diserahkan. Seandainya kamu kesulitan, silakan bertanya ke Bu Firky. Jangan diem aja. Kamu tanya bisa via WhatsApp ya kalau bingung. Terus kalau kesulitan materinya juga bisa tanya. Kalau bingung pembuatannya atau bagaimananya silakan tanya ke saya ya.
Nah, ini contoh layout grid dan captionnya. Slide pertama, ini foto kolase seperti ini ya. Cara proses pembuatannya seperti ini. Contoh slide satunya di Instagram kan, jadi ada 3 slide kan. Nah, kemudian di slide kedua, kamu foto sebelum masak, kira-kira seperti ini. Kalau kamu di sini ada apa? Di sini ada meja, misalnya di sini ada bahan-bahan dan bumbunya itu juga nggak apa-apa, silakan ya. Jadi foto sebelum masak. Nah, kemudian nah, ini foto sesudah masak. Misalnya makanan kamu udah jadi, udah di plating atau sudah di packaging ya. Kamu foto dengan makanan kamu yang sudah jadi, yang sudah di plating. Kira-kira contohnya seperti ini. Ini yang ketiga maksudnya ya. Slide yang ketiga. Seperti ini. Jadi slide yang pertama itu saya ulangi ya. Slide yang pertama itu kolase foto makanannya, proses pembuatan dan hasil dari persiapan proses pembuatan itu minimal ada 6 foto. Kemudian yang slide kedua itu foto kamu sebelum memasaknya dengan bahan-bahan dan bumbunya, kira-kira seperti ini. Kemudian yang slide ketiga, ini slide ketiga ya, sesudah masak, ini foto kamu dengan hasilnya. Tadinya saya mau bentuk video tapi kemungkinan kamu akan kesulitan, jadi saya cukup foto saja seperti itu. Ya, ini sudah agak dipermudah ya. Mudah-mudahan bisa. Kalau kesulitan silahkan tanya ya. Nah, eh di sini ini captionnya, contoh captionnya kan tadi di captionnya itu ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah judul makanannya. Nah, nama makanannya ini kira-kira seperti ini, sotong kekinian. Nah, kemudian kamu tulis di sini bumbu-bumbu dan bahannya itu apa aja, beserta takarannya. Nah, kira-kira seperti ini contoh captionnya. Ini nanti kemungkinan kalau di Instagram itu ke bawah, silakan dibuat ya. Kemudian jelaskan cara membuatnya itu seperti apa. Nih kayak seperti ini kamu bisa lihat contohnya ya. Cara membuatnya, haluskan bawang putih, campurkan air, garam, kaldu bubuk, merica, tepung terigu, aduk rata semua dan nyalakan kompor. Kira-kira seperti ini ya, cara membuat. Nah, jangan lupa di bagian bawah kamu tulis nama lengkap kamu dan kelas kamu. Misalnya di sini Firky Kaiswara kelas 11 IPA 2. Nah, terus pakai hashtag biar saya gampang nge-search-nya pada saat ngecarinya ya. PKWU pengolahan makanan nih SMAN ya. SMAN 6 Depok. Seperti tadi. Ya, SMAN 6 Depok. Hashtag PKWU 11, hashtag pengolahan makanan, hashtag SMAN 6 Depok nih ya. Ini saya coret nih. Jadi sesuai dengan instruksi yang di sini. Tuh ya. Hashtag PKWU 11, hashtag pengolahan makanan, hashtag SMAN 6 Depok. Seperti itu. Oke, perhatian, catatan, note. Nah, tadi seperti saya sebelumnya udah pernah bilang, saya ingetin lagi karena kamu modelnya pelupa. Silakan jika produk kamu mau langsung dijual, tapi jangan lupa dokumentasikan. Yang pertama, foto produk kamu yang sudah dalam kemasan. Yang kedua, foto kamu dengan pembelinya. Yang terakhir, hasil foto untuk tugas selanjutnya. Jadi, hasil foto ini untuk tugas selanjutnya, jadi silakan kamu simpan. Ya, jadi saya ulangi. Jadi sebenarnya ada 3 foto, silakan kamu simpan ya. Ada 3 foto nih saya jabarkan. Yang pertama, foto produk kamu yang sudah dalam kemasan. Misalnya kamu udah packaging, udah di plating ya, yang udah ready buat dijual tuh kamu foto. Ceklek gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, foto kamu dengan pembelinya. Ceklek. Nah, foto yang ketiga, itu hasil screenshot ya pada saat kamu mau jualnya. Nawarin ke orangnya. Ya, atau pada saat ngepromoinnya. Oke, seperti itu. Screenshot. Ya. Nah, untuk hari ini tuh ngapain? Karena itu kamu tugasnya itu sudah bisa dimulai dari hari ini dan 2 minggu ke depan, ya. Nah, untuk hari ini saya tunggu ya. Hari ini silakan masing-masing dari kamu pilihlah makanan yang akhirnya akan dibuat oleh diri kamu. Makanan internasional yang dikombinasikan dengan makanan tradisional ataupun sebaliknya ya, jangan lupa. Kemudian pilihlah makanan yang mudah dan memungkinkan untuk kamu membuatnya. Jadi jangan yang susah-susah, yang gampang-gampang tapi unik ya.
Kamu tuliskan nama makanannya dan deskripsi dari makanan tersebut. Jadi seperti yang pertemuan pertama tuh ya, yang rencana usaha, nanti kamu tulis nama makanannya sama deskripsi dari makanannya. Jika sudah, kirim di ketua kelas kamu. Kemudian ketua kelas akan kirim ke Bu Iki atau Bu Firki. Nanti formatnya akan saya kasih ke ketua kelas atau perwakilan kelas seperti itu. Ini untuk hari ini. Ya, jangan lupa untuk hari ini ada deadline-nya, ya. Nah, quotes of the day. If you don't fight for what you want, so don't cry for what you lose. Kalau kamu tidak benar-benar bertarung untuk apa yang kamu inginkan, maka jangan menangis untuk apa yang tidak pernah kamu dapatkan. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih sudah dengarkan. Cukup lama memang penjelasannya, makanya saya bagi dua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!